Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Saya dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang tugas Papa Willy. Saya mulai ya. Komponen jaringan tuan rumah. Setiap komputer di jaringan disebut host atau perangkat akhir. Server adalah komputer yang menyediakan informasi untuk perangkat akhir, yaitu server email, server web, dan file server. Peer-to-peer, keuntungan, kekurangan, mudah untuk mengatur, tidak ada administrasi terpusat, kurang kompleks, tidak aman, biaya rendah, tidak scalable, digunakan untuk tugas-tugas sederhana, mentransfer file dengan berbagai perintah, lebih lambat prestasi. Akhir device, perangkat akhirnya adalah di mana pesan berasal dari atau di mana dia diterima, berasal data dengan perangkat akhir, mengalir melalui jaringan dan tiba pada sebuah perangkat akhir. Perantara device jaringan, sebuah interkoneksi perangkat perantara berakhir perangkat. Contohnya termasuk switch, titik, akses, near cable, router, dan firewall. Pengelolaan data mengalir melalui jaringan juga peran perangkat perantara termasuk regenerasi dan sinyal dan retransmit, menjaga informasi tentang apa jalur yang ada di dalam jaringan, beritahu perangkat lain dari kesalahan dan kegagalan komunikasi. Sistem operasi HULIT, user interface yang memungkinkan pengguna untuk tugas-tugas permintaan khusus dari komputer. Permintaan ini dapat dilakukan baik melalui antara CLI atau GUI. Inti berkomunikasi antara perangkat keras dan perangkat lunak komputer dan mengelola bagaimana sumber daya perangkat keras yang digunakan untuk memenuhi persyaratan perangkat lunak. Perangkat keras, bagian fisik dari komputer termasuk yang mendasari elektronik. GUI, sebuah GUI mungkin pengguna untuk berinteraksi dengan sistem menggunakan lingkungan, icon grafis, menu, dan jendela. Sebuah GUI adalah lebih user friendly dan membutuhkan pengetahuan kurang dari struktur komando yang mendasari bahwa kontrol sistem. Contohnya adalah Windows, Mac OS, Linux, KDE, Apple iOS, dan Android. Tujuan dari OS adalah sistem operasi PC memungkinkan pengguna untuk melakukan hal berikut: menggunakan mouse untuk membuat pilihan dan menjalankan program, masukkan teks dan perintah berbasis teks, lihat output pada monitor. Berbasis CLI, sistem operasi jaringan memungkinkan seorang teknisi jaringan untuk melakukan hal berikut: menggunakan keyboard untuk menjalankan program dengan berbasis CLI. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Ya, selanjutnya akan saya lanjutkan. Saya Tias Adi Prasetyo akan melanjutkan protokol dan model. Pertama adalah komunikasi data. Jaringan dapat bervariasi dalam ukuran dan kompleksitas. Hal ini cukup untuk memiliki sambungan. Perangkat baru setuju pada bagaimana untuk berkomunikasi. Ada 3 elemen untuk komunikasi apapun. Akan ada sumber atau pengirim, akan ada tujuan atau yang disebut penerima, akan ada saluran media yang menjadi jalur komunikasi terjadi. Selanjutnya ada komunikasi protokol. Semua komunikasi diatur oleh protokol. Protokol adalah aturan bahwa komunikasi akan mengikuti. Aturan-aturan ini akan bervariasi tergantung pada protokol. Ada persyaratan protokol. Protokol komputer umumnya harus dalam perjanjian dan mencakup persyaratan berikut. Pertama, pesan encoding. Kedua, pesan format dan enkapsulasi. Ketiga, ada ukuran pesan. Keempat, ada pesan waktu. Kelima, ada opsi pengiriman pesan. Selanjutnya ada pesan encoding. Encoding adalah proses mengubah informasi ke dalam bentuk yang dapat diterima lain untuk transmisi. Decoding membalikan proses ini untuk mengimplementasikan informasi. Selanjutnya ada pesan format dan encapsulation. Ketika pesan dikirim, harus menggunakan format tertentu atau struktur. Format pesan tergantung pada jenis pesan dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Pesan ukuran, encoding antara host harus dalam format yang sesuai untuk media. Pertama, pesan yang dikirim melalui jaringan dikonversi ke bit. Bit dikodekan menjadi pola cahaya, suara, atau impuls listrik. Host tujuan harus dikode sinyal untuk menafsirkan pesan.
Selanjutnya ada pesan timing. Pesan timing meliputi berikut: alur kontrol mengatur tingkat transmisi dan mendefinisikan berapa banyak informasi dapat dikirim dan kecepatan yang dapat disampaikan. Respon timeout mengatur beberapa lama perangkat menunggu saat itu tidak mendengar balasan dan tujuan. Metode akses menentukan kapan seseorang dapat mengirim pesan. Mungkin ada berbagai aturan yang mengatur masalah seperti tabrakan. Ini adalah ketika lebih dari satu perangkat mengirim lalu lintas pada waktu yang sama dan pesan yang menjadi korup. Beberapa protokol yang proaktif dan berusaha untuk mencegah tabrakan. Protokol lain yang reaktif membangun metode pemilihan setelah tabrakan terjadi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya akan saya lanjutkan. Nama saya Bayu Surya Priadi. Yang selanjutnya ada pesan delivery option. Pesan pengiriman mungkin salah satu metode seperti unicast 000 sampai 59 komunikasi, multicast 1 ke banyak, biasanya tidak semua. Siaran untuk semua, satu untuk semua. Catatan, siaran digunakan dalam jaringan IPv4 tetapi bukan pilihan dengan IPv6. Nanti kita juga akan melihat Anycast sebagai pilihan pengiriman tambahan untuk IPv6. Physical layer atau lapisan fisik adalah lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan. Metode pensinyalan sinkronisasi bit arsitektur jaringan seperti bahwa Ethernet atau token ring. Topologi jaringan dan pembelaan. Selain itu, lapisan ini juga mendefinisikan bagaimana network interface card atau NIC dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Letak daripada lapisan ini berada paling dasar dari keseluruhan lapisan. Selanjutnya tujuan dari physical layer. Sebelum komunikasi jaringan apapun dapat terjadi. Koneksi fisik ke jaringan lokal harus dibuat. Koneksi ini dapat berupa kabel atau nirkabel. Tergantung pada pengaturan jaringan ini. Umumnya berlaku apakah Anda mempertimbangkan kantor, perusahaan, atau rumah. Kartu antarmuka jaringan menghubungkan perangkat ke jaringan beberapa perangkat. Mungkin hanya memiliki satu nik, sementara yang lain mungkin memiliki beberapa nik. Kabel dan atau nirkabel misalnya, tidak semua koneksi fisik menawarkan tingkat kinerja yang sama. Tujuan dari physical layer adalah mengangkut bit melintasi media jaringan. Yang kedua, menerima bingkai lengkap dari data link layer dan mengkodekannya sebagai serangkaian sinyal yang dikirim ke media lokal. Yang ketiga, ini adalah langkah terakhir dalam proses enkapsulasi. Yang keempat, perangkat berikutnya di jalur ke tujuan menerima bit dan mengenkapsulasi ulang frame, lalu memutuskan apa yang harus dilakukan dengannya. Kemudian saya lanjutkan. Nama saya Gaby Valendri. Karakteristik A. Komponen fisik. Komponen fisik adalah perangkat ketat, media, dan konektor lain yang mengirimkan sinyal yang mewakili bit. Komponen perangkat keras seperti NIC, antarmuka, dan konektor. Bahan kabel dan desain kabel semuanya ditentukan dalam standar dan yang terkait dengan lapisan fisik. B. Pengkodean mengubah aliran bit ke dalam format yang dikenali oleh perangkat berikutnya di jalur jaringan. Pengodean ini memberikan pola yang dapat diperbaiki dan dapat dikenali oleh perangkat berikutnya. Contoh metode pengkodean termasuk Manchester, pensialan, metode
Pensinyalan adalah bagaimana nilai bit 1 dan 0 dipresentasikan pada media fisik. Metode pensinyalan akan bervariasi berdasarkan media yang digunakan. Bawahnya bandwidth. Bandwidth adalah kapasitas di mana media dapat membawa data. Bandwidth digital mengukur jumlah data yang dapat mengalir dari satu tempat ke tempat lain dan jumlah waktu yang tertentu. Berapa banyak bit yang dapat ditransmisikan dalam 1 detik. Properti media fisik, teknologi saat ini, dan hukum fisika berperan dalam menentukan bandwidth yang tersedia. Data link layer. Tujuan dari data link layer data link bertanggung jawab untuk komunikasi antar kartu antarmuka jaringan N perangkat. Hal ini memungkinkan protokol lapisan atas untuk mengakses fisik, lapisan media, dan merangkum layer 3 paket IPv4 dan IPv6 ke layer 2 frames. Hal ini juga melakukan deteksi kesalahan dan menolak korup frame ke dalam frame baru pada media segmen jaringan berikutnya. Data layer data link, standar link. Layer data link bertanggung jawab untuk berkomunikasi antara muka dan antar muka jaringan N perangkat. Hal ini memungkinkan data protokol link didefinisikan oleh Organisasi Rekayasa Insting Teknik Listrik dan Elektronika IEE, International Telecommunication Union (ITU), organisasi internasional untuk standarisasi (ISO), American National Standard Institute (ANSI). Topologi jaringan adalah susunan dan hubungan dari perangkat jaringan dan interkoneksi di antarmuka. Ada 2 jenis topologi yang digunakan ketika menggambarkan jaringan. Topologi fisik menunjukkan koneksi fisik dan bagaimana perangkat saling berhubungan. Topologi logis mengidentifikasi koneksi virtual antara perangkat yang menggunakan interface perangkat dan IP skema. Dan teman saya akan melanjutkan. Oke, next. Nama saya Muhammad Ali Darmawan. Topologi 1. Ada 3 topologi fisik yang umum. Poin ke poin, sederhana dan paling umum. Topologi 1 terdiri dari link permanen antara 2 titik akhir, hub dan spoke. Mirip dengan topologi star, di mana situs pusat interkoneksi situs cabang melalui link point to point. Bertautan menyediakan ketersediaan tinggi tetapi membutuhkan setiap sistem N untuk dihubungkan ke setiap sistem ujung lain. Ethernet switching. Pembahasan. Ethernet switching adalah LAN, interkoneksi perangkat yang beroperasi pada lapisan data link atau lapisan 2. Dari model referensi OSI. Saklar pada dasarnya mirip dengan jembatan tetapi biasanya mendukung jumlah yang lebih besar dari segmen LAN. Terhubung dan memiliki kemampuan manajemen yang lebih kaya. LAN modern semakin diganti media bersama media diaktifkan dengan menginstal switch Ethernet dan jembatan di tempat hub dan repeater. Ethernet frame. Ethernet beroperasi pada lapisan data link dan lapisan fisik. Ini adalah keluarga.
adalah keluarga teknologi jaringan yang didefinisikan dalam standar IEEE 802.2 dan 8023. 802 LAN atau MAN standar. Termasuk Ethernet menggunakan dua sublayer terpisah dari lapisan data titik untuk beroperasi. Sublayer LLC. Tempatkan informasi dalam bingkai untuk mengidentifikasi protokol lapisan jaringan mana yang digunakan untuk bingkai MAC sublayer. Sublayer MAC atau 802.15 bertanggung jawab untuk enkripsi data dan kontrol akses media dan menyediakan penghalangan lapisan data link. Udah penghalangan. Terus C. Yang C, alamat match Ethernet. Alamat match Ethernet terdiri dari nilai biner 48 bit. Dinyatakan menggunakan 12 nilai hexadecimal. Diberikan dari 8 bit, 1 bit adalah pengelompokan biner yang umum biner. Dapat direpresentasikan dalam hexadecimal sebagai kisaran 00 hingga FF. Saat menggunakan hexadecimal, angka 0 di depan selalu melalui ditampilkan untuk melengkapi representasi 8 bit. D. Tabel alamat match. Switch Ethernet layer 2 menggunakan alamat MAC layer 2 untuk membuat keputusan penerusan ini sama sekali tidak mengetahui data protokol yang dibawa dalam bagian data frame seperti paket IP v4, pesan ARP, atau paket IP v6ND. Switch membuat keputusan penerusannya hanya berdasarkan alamat MAC layer 2 Ethernet. Switch Ethernet memeriksa tabel alamat MAC-nya untuk membuat keputusan penerusan untuk setiap frame. Tidak seperti hub Ethernet lama yang mengulang bit keluar semua port kecuali port yang masuk. Terus ini udah network layer. Karakteristik lapisan jaringan. Menyediakan layanan untuk memungkinkan perangkat akhir untuk bertukar data. IP versi 4, IP atau IP v4 dan IP versi 6 adalah jaringan prinsip protokol komunikasi lapisan. Lapisan jaringan melakukan 4 operasi dasar. Mengatasi perangkat enkapsulasi rute, de-enkapsulasi IP, merangkum segmen lapisan transport. IP dapat menggunakan paket IP v4 atau IP v6 dan tidak berdampak pada lapisan 4. Paket IP akan diperiksa oleh semua lapisan 3 perangkat seperti melintasi jaringan. Pengalaman IP tidak berubah dari sumber ke tujuan. Fungsi ARP. Untuk mengirim sebuah frame, perangkat akan mencari tabel ARP untuk tujuan alamat IP v4 dan alamat MAC yang sesuai. Jika tujuan alamat IP v4 paket adalah pada jaringan yang sama, perangkat akan mencari tabel ARP untuk tujuan alamat IP v4. Jika tujuan alamat IP v4 adalah pada jaringan yang berbeda, perangkat akan mencari tabel ARP untuk alamat IP v4 dari default gateway. Jika perangkat menempatkan alamat IP v4, alamat MAC yang sesuai digunakan sebagai alamat MAC tujuan dalam frame. Jika tidak ada tabel ARP entry ditemukan, maka perangkat mengirim permintaan ARP. Ini semuanya udah masuk enggak masuk. Ini Syahri ini mana nih sih? Ini basic router. Ya, nama saya Muhammad Ardiansyah. Selanjutnya, basic router configuration. Penjelasan. Basic router configuration adalah salah satu konfigurasi dasar router di mana konfigurasinya meliputi konfigurasi inisial
router konfigurasi interface dan konfigurasi default gateway. B. Skenario basic router konfigurasi. Pada skenario yang akan kita buat di sini, kita menggunakan perangkat router ISR 431 yang ada di paket tracer, dan satu PC mengkonfigurasikan router tersebut. Sebelum disetting, router itu harus disambungkan terlebih dahulu dengan PC menggunakan kabel konsol agar PC bisa mengkonfigurasi router tersebut. IPv6 addressing. Penjelasan. Pengamatan yang merupakan pembangunan dari IPv4 untuk mengantisipasi pertumbuhan penggunaan internet yang kian pesat. Diperlukan sistem pengkodean baru yang bisa menampung IP address yang lebih besar. Internet Engineering Task Force telah mengembangkan sistem protokol baru IPv6 berjenis 128 bit, dinotasikan ke dalam heksadesimal, misalnya 2001, berkapasitas sekitar 340 triliun. B. Jenis alamat IP. Unicast. Sebuah alamat unicast mengidentifikasi salah satu dari interface. Multicast mewakili sekelompok interface pada traffic yang sama. 8 bit pertama diatur FF. Unicast. Alamat IPv6 jenis ini adalah alamat global, alamat link lokal, alamat set lokal, alamat unique, alamat spesial, alamat transition. Internet Control Message Protocol ICM atau yang disebut ICMP adalah kependekan dari Internet Control Message Protocol, merupakan bagian dari Internet Protocol. ICMP digunakan peralatan-peralatan yang terhubung melalui jaringan internet untuk keperluan analisa jaringan. Penggunaan ICMP yang terkenal dengan ping dan traceroute transport layer. Penjelasan. Layer transport bertugas melakukan sesi komunikasi antara komputer dalam jaringan menggunakan bagaimana data ditransmisikan. Skenario kegiatan simulasi ini dimaksudkan untuk memberikan dasar untuk memahami TCP dan UDP. Secara rinci, mode simulasi paket tracer memberikan kemampuan untuk melihat status PDU yang berbeda saat mereka melakukan perjalanan melalui jaringan. Modul application layer. Pembahasan. Tujuan modul berikut adalah menjelaskan operasi protokol lapisan aplikasi dalam memberikan dukungan untuk aplikasi pengguna akhir. Application layer. Aplikasi presentasi dan session 3 lapisan atas dari model OIS. Aplikasi presentasi dan sesi mendefinisikan fungsi lapisan aplikasi. Lapisan aplikasi menyiapkan aplikasi antarmuka antara aplikasi yang digunakan untuk berkomunikasi yang mendasari di mana pesan telah ditransmisikan. Beberapa aplikasi protokol lapisan paling banyak dikenal: HTTP, FTP, TFTP, IMAP, dan DNS. Presentasi dan session layer. Lapisan presentasi memiliki 3 fungsi utama, yaitu memformat atau menyajikan data pada perangkat sumber ke dalam format yang kompatibel untuk penerimaan oleh perangkat tujuan. Mengompresi data dengan cara
yang didekompresi oleh perangkat tujuan. Lapisan sesi fungsi ini menciptakan dan memelihara dialog antara sumber tujuan dan aplikasi. Ini menangani pertukaran informasi untuk memulai dialog, membuat mereka tetap aktif, dan untuk memulai kembali sesi yang terganggu atau menganggur untuk jangka waktu yang panjang. Web dan email protokol, hypertext transfer protocol, dan hypertext markup language. Ketika alamat web atau uniform resource locator atau yang disebut URL diketik ke web browser melakukan koneksi ke layanan web. Layanan web berjalan pada server yang menggunakan protokol HTTP. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya Ruli Ahmad Ma'ruf. Network Security Fundamental. Penjelasan. Network Security Fundamental adalah teknik di mana bagaimana kita melindungi data atau suatu jaringan dari ancaman-ancaman yang ada di luar atau internet. Ancaman keamanan dan kerentanan. Serangan pada jaringan bisa sangat menghancurkan dan bisa mengakibatkan hilangnya waktu dan uang untuk menghancurkannya atau pencurian data dan aset yang penting. Penyusup mengambil akses jaringan lewat aplikasi yang rentan, perangkat keras, atau lewat seorang melalui username dan passwordnya. Setelah ancaman mendapatkan akses jaringan, ada 4 tipe ancaman yang akan muncul. 1. Pencurian informasi, 2. Data hilang, 3. Pencurian identitas, 4. Gangguan layanan. Tipe-tipe kerentanan. Ada 3 kerentanan atau kelemahan utama. Yang pertama, kerentanan teknologi, mungkin termasuk kelemahan protokol TCP atau IP, pengoperasian kelemahan sistem, dan kelemahan peralatan jaringan. 2. Kerentanan konfigurasi, mungkin termasuk akun pengguna yang tidak aman, akun sistem dengan sandi yang mudah ditebak, layanan internet yang salah konfigurasi, default tidak aman, pengaturan dan peralatan jaringan yang salah konfigurasi. 3. Kerentanan kebijakan keamanan, mungkin termasuk kurangnya kebijakan keamanan tertulis, politik, kekurangan kontinuitas autentikasi, kontrol akses login tidak diterapkan, perangkat lunak dan perangkat keras instalasi perubahan yang tidak mengikuti kebijakan, dan rencana pemulihan bencana yang tidak ada. Ketiga, kerentanan ini dapat membiarkan jaringan atau perangkat terbuka untuk macam-macam serangan, termasuk kode berbahayanya dan serangan jaringan. B. Keamanan fisik. Jika sumber daya jaringan dapat dikompromikan secara fisik, aktor ancaman dapat menolak penggunaan sumber daya jaringan. 4 kelas ancaman fisik adalah sebagai berikut. 1. Ancaman perangkat keras. Ini termasuk kekurangan fisik server, router, switch, pabrik kabel, dan workstation. 2. Ancaman lingkungan. Ini termasuk suhu ekstrim, terlalu panas atau dingin, atau kelembaban ekstrim, basah atau kering. 3. Ancaman listrik. Ini termasuk lonjakan tegangan supply tidak mencukupi, daya tak bersyarat, dan total daya hilang. 4. Ancaman pendengaraan. Ini termasuk penanganan komponen listrik utama yang buruk, pelepasan muatan listrik statis, kurangnya suhu cadangan kritis, kabel yang buruk, dan pelebalan yang buruk. Rencana keamanan fisik yang baik harus dibuat dan diterapkan untuk mengatasi masalahnya. 2. Serangan jaringan. Tipe malware. Malware adalah perangkat lunak berbahaya
Ini adalah kode atau perangkat lunak dirancang khusus untuk merusak, mengganggu, mencuri, atau menimbulkan tindakan buruk atau tidak sah pada data host atau jaringan itu. Berikut adalah jenis-jenis malware-nya. Pertama, virus komputer adalah jenis malware yang menyebar dengan memasukkan salinan itu sendiri. 2. Worms. Worm komputer mirip dengan virus karena mereplikasi salinan fungsional dari diri mereka sendiri dan dapat menyebarkan jenis kerusakan yang sama. Berbeda dengan virus yang memerlukan penyebaran file host terinfeksi. Worm adalah perangkat lunak mandiri dan dilakukan tidak memerlukan program host atau bantuan manusia untuk berkembang biak. 3. Trojan horse. Ini adalah perangkat lunak berbahaya yang kelihatannya sah, tidak seperti virus dan worms. Trojan horse tidak memproduksi dengan menginfeksi file lain. Mereka mereplikasi diri. Trojan horse harus menyebar melalui interaksi pengguna, seperti membuka email, melemparkan sesuatu, atau mengunduh dan menjalankan dari internet. B. Serangan pengintaian. Selain serangan kode berbahaya, juga menjadi berbagai mangsa serangan jaringan. Serangan jaringan dapat diklarifikasi ke dalam 3 kategori utama. 1. Serangan pengintaian, penemuan dan pemetaan sistem layanan atau kerentanan. 2. Serangan akses, manipulasi data, sistem atau hak pengguna yang tidak sah. 3. Penolakan layanan, menonaktifkan atau merusak jaringan sistem atau layanan. Untuk serangan pengintaian atau ancaman eksternal dapat menggunakan alat internet seperti NSLookup atau Ulititas Voice untuk dengan mudah menentukan ruang alamat IP yang ditetapkan untuk diberikan korporasi atau entitas. C. Serangan akses. Serangan akses mengeksploitasi kelemahan yang diketahui dalam layanan autentikasi, layanan FTP, dan layanan web untuk mendapatkan entry ke akun web, database rahasia, dan sensitif lainnya informasi. Serangan akses dapat diklasifikasikan dalam 4 jenis. Serangan kata sandi diimplementasikan menggunakan brute force, Trojan horse, dan paket sniffer. 2. Eksploitasi kepercayaan. Seorang aktor ancaman menggunakan hak istimewa yang tidak sah untuk mendapatkan akses ke sistem, mungkin membahayakan target. 3. Pengalihan pelabuhan. Seorang aktor ancaman menggunakan sistem yang dikompromikan sebagai basis untuk serangan terhadap target lainnya. Misalnya, aktor ancaman menggunakan SSH port 22 untuk terhubung ke tuan rumah yang dikompromikan. A. Tujuan rumah A dipercaya oleh tuan rumah B, dan oleh karena itu aktor ancaman dapat melakukannya menggunakan telnet port 23 untuk mengaksesnya. Man in the middle. Aktor ancaman diposisikan di antara 2 entitas yang sah untuk membaca atau memodifikasi data yang melewati antara kedua belah pihak. Sekian rangkuman modul 1 sampai 17 dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada yang salah, maaf apabila video terjeda-jeda karena kami mengumpulkannya satu video satu orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.